Extra Breeze and Extra Breeze Menthol. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang menarik. Karena kalau tidak menarik tentunya tidak akan gue bawa. Dan semoga cerita kali ini bisa menemani kalian yang lagi ngapa-ngapain, lagi ngerjain tugas, lagi liburan, lagi gak tahu ngapa-ngapain, atau mungkin untuk nemenin kalian tidur. Karena sebenarnya ternyata banyak juga orang-orang yang tidurnya ditemenin sama cerita podcast gue gitu ya. Tapi semoga bermanfaat buat kalian ya, untuk dapetin insight tentang berbagai hal yang ada di dunia. Dan hari ini gue ingin bawa salah satu kasus yang cukup seru karena datangnya dari Indonesia, atau terduga pelakunya itu datang dari Indonesia, yaitu seorang Instagramer yang tinggalnya diasumsikan sekarang ada di London atau di Manchester. Jadi belum tahu tempat tinggalnya itu sebenarnya ada di mana dia sekarang. Dan penipuannya adalah soal ada yang namanya mengatasnamakan orang-orang besar di Hollywood lalu merugikan orang-orang yang ingin terjun ke dunia Hollywood. Nah, karena masalahnya adalah nama Hollywood yang dibawa-bawa, makanya kasus ini jadi besar. FBI sama K2 Intelligence juga sampai turun tangan untuk mecahin kasus ini. Karena memang sebenarnya ngomongin conman atau yang bisa dibilang con queen juga itu banyak banget terjadi di dunia Hollywood. Jadinya Hollywood juga pengen pecahin masalahnya supaya nggak terjadi dan berlarut-larut karena kan atas nama Hollywood. Nah, sebelum kita mulai cerita atau kasusnya gitu ya, kalian bisa banget untuk like, share, dan subscribe dulu untuk support gue. Atau kalau misalnya kalian mau support gue lebih jauh, kalian bisa join membership gue. Yang tombolnya tuh udah di bawah, either join atau gabung, tergantung bahasa mana yang kalian pilih untuk YouTube kalian. Dan tentunya dengan join membership, kalian bisa support gue lebih jauh dan kalian bisa dapetin beberapa benefit seperti dapetin badge, emote, ataupun nonton video gue 1-2 hari sebelum rilis ke publik. Dan tentunya membership itu fungsinya adalah untuk mensupport lebih jauh. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau support pun melalui subscribe atau misalnya melalui membership pun juga gak apa-apa. Karena dengan kalian nonton pun atau like ataupun share ataupun komen bahkan kalian juga sudah support gue. So I still love you guys walaupun kalian gak join membershipnya. So, mari kita mulai kasusnya. Sebelum itu silakan untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue di Instagram, di Twitter. Dan ini adalah salah satu kasus requestan dari kalian. Dan kalian bisa request lewat social media gue. So, let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Hargobind Punjabi Tahil Ramani. Jadi namanya emang India banget ya. Dia tuh lahir di Jakarta pada 31 Oktober 1979, tepat pada hari Halloween jadinya kalau kalian tahu tanggalannya. Lalu pada masa mudanya dia tuh bersekolah di Gandhi Memorial International School di Jakarta, itu dekat rumah gue ya, dekat Kemayoran. Lalu pindah ke Amerika untuk meneruskan kuliahnya tepatnya di LA City College dan seringkali ikut tim debat dan speech juga, dan sempat masuk ke perempat final di urusan persuasive speaking atau pembicaraan yang bisa mempersuasi orang untuk mengambil keputusan sesuai dengan persuasi lu di awal. Jadi itulah yang namanya persuasive speaking yang biasanya digunakan untuk sales dan marketing. Dan berpindah-pindah dia dari sana, itu ke salah satunya adalah Cal State University-nya di Long Beach, dan ada beberapa universitas lagi yang dia pindah-pindah. Dan memang sempat dia tuh pada masa-masa mudanya tertangkap melakukan yang namanya plagiarism dalam sebuah kompetisi speech dan akhirnya didiskualifikasi dari turnamen speech tersebut. Nah, dia si Hargobind ini, atau nanti yang gue akan sering panggil Gobind, ini juga punya hobi katanya tuh CrossFit. Lalu dia juga memang suka olahraga karena CrossFit juga olahraga, dan katanya dia sering yang namanya cold bath atau mandi pakai air dingin. Gue gak tahu ini hobi apa, mungkin dari kalian ada yang punya hobi yang sama. Tapi setidaknya itu yang dia katakan pada sebuah interview di Instagramnya pada bulan September lalu di tahun 2020 bersama dengan salah satu gastroconnoisseur alias food expert atau food enthusiast. Kalau mungkin bisa di sini kayak food critics dan segala macamnya, mungkin kayak food vlogger atau food blogger gitu ya, mirip-mirip lah. Nah, Gobind sendiri terkenal di Inggris karena memang akhirnya dia pindah ke Inggris. Itu dia terkenal di sana tuh sebagai food vlogger di Instagram dengan nama Instagram itu Pure Bites dan juga I Spin the Tales, yang nggak usah kalian cek Instagramnya karena Instagramnya udah nggak ada atau udah dinonaktifkan, jadi nggak bisa kalian temukan. Tapi penampilan sendiri terlihat sangat ramah kalau lihat si Gobind ini atau Hargobind ini, dan nggak ada lah misalnya tanda-tanda indikator dia tuh penipu atau orang jahat karena mukanya, figurnya tuh kelihatan memang ramah dan baik sekali gitu ya. Walaupun memang di jagat sosial medianya pun atau di Instagramnya pun dia tuh jarang banget balas-balasin komentar, tapi dari segi perawakannya dia bisa dilihat menjadi orang yang cukup
kredibel dan menarik di secara bersamaan. Dan di Instagramnya juga dia itu memang sering memperlihatkan bahwa dia tuh sering banget ketemu sama orang-orang yang berpengaruh atau cukup berpengaruh di dunia bistro atau gastronomi dan tentunya di dunia kuliner di Inggris tepatnya, dan sering pamerin berbagai bentuk makanan yang juga dia makan layaknya food vlogger lakukan di sosial media mereka. Lalu dengan profil tersebut ya kalian sudah tahu backgroundnya. Nah, nama Gobin ini beberapa tahun belakangan ini tersangkut dengan sebuah kasus penipuan besar di Hollywood, di Amerika. Kasus penipuan ini lalu dikulik secara eksklusif oleh jurnalisnya dari Vanity Fair. Jadi kalau misalnya kalian mau bahas atau mau baca lebih detail lagi, mau lebih ngerti lagi soal kasusnya, mungkin kalian bisa ke website Vanity Fair karena mereka punya liputan khusus untuk kasusnya si Hargobin ini. Di mana di sana ditulis memang menjadi sebuah artikel ya di Vanity Fair itu, dan tulisan tersebut itu ditulis oleh 2 jurnalisnya yang memang ditugaskan untuk meliput khusus soal penipuan di Hollywood ini, atau sebutan kasusnya adalah Con Queen, yang bernama Vanessa Grigoriadis, itu salah satu jurnalisnya, dan juga yang kedua adalah Josh Dean yang meyakini satu nama untuk kasus Hollywood Con Queen ini, yaitu nama Hargobin. Dan ternyata kasus penipuan di jagat Hollywood ini sudah diteliti oleh FBI beberapa tahun belakangan ini, dan diduga sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lamanya kasus si Con Queen ini atau penipuan ini. Dan kasus yang ditelusuri oleh FBI adalah soal yaitu tadi Hollywood Con Queen, sebutan case-nya, alias ratu penipu yang mengatasnamakan Hollywood untuk nipu korban-korbannya. Nah, con queen atau con artist dalam Hollywood sendiri adalah sebuah hal yang sering terjadi sebenarnya di Amerika, di mana memang orang-orang yang jahat ya, yang berniat untuk menipu orang-orang yang memang mau jadi artis Hollywood atau setidaknya turun terjun ke dunia Hollywood. Dan memang akhirnya ditipu sama orang-orang ini, di mana calon-calon korbannya ini disuruh membayarkan sejumlah uang gitu ya, sejumlah uang untuk dibayarkan ke para penipu, dengan alasan dengan membayar uang tersebut lo bisa masuk ke jagat Hollywood. Dan metodenya cukup menarik, di mana penipu ini akan menyamar seolah-olah jadi orang-orang besar yang ada di Hollywood. Nah, korban dari Con Queen ini semakin banyak, dan korbannya sekarang mulai angkat bicara soal bagaimana mereka akhirnya menjadi korban atau berakhir menjadi korban dari Con Queen Hollywood ini. Karena itulah kasus ini karena terlalu besar akhirnya ditelusuri dengan sangat serius banget, dibantu oleh beberapa pihak intelijen yang diutus oleh Hollywood juga, yang memang juga mencoba mengungkap kasus Hollywood Con Queen ini secepat-cepatnya. Nah, kasusnya ya, kasus detailnya itu adalah ada wanita yang diduga wanita itu menyamar menjadi beberapa orang-orang tinggi di Hollywood, mulai dari Kathleen Kennedy, Amy Pascal, Donald Langley, Dede Gardner, Deb Snyder, Wendy Deng, Gigi Pratzer. Semuanya tuh dari studio-studio besar dan perusahaan besar. Gue kasih contoh misalnya ada produser film, CEO-nya tuh Rupert Murdoch, itu juga dijadikan gitu ya, jadi suara yang ditiru. Lalu ada dari production-nya Brad Pitt, dari chairwoman Universal Pictures, dari presidennya Lucasfilm, lalu ada juga yang dari Sony Pictures Television. Nah, kira-kira nama tersebutlah yang akhirnya memang dipakai sebagai nama untuk membodohi para korbannya melalui telepon. Nah, kalau misalnya nanya kenapa pakai telepon, sedangkan di sini aja semua pakai email. Karena memang katanya kebiasaan Hollywood itu semua bisnisnya biasanya dimulai memang melalui telepon, dan ada ribuan deal setiap harinya melalui telepon. Jadi jika ada telepon penting dari nama-nama penting atau yang mengaku dengan nama-nama penting tersebut, tentunya orang nggak akan mudah curiga. Apalagi mereka-mereka yang ditelepon adalah orang-orang yang memang sudah pengen banget masuk Hollywood, pasti senang banget dan langsung percaya. Dan memang karena semua project atau mayoritas project dari Hollywood itu biasanya juga datang lewat telepon ke para agent-agent dari mungkin artis-artis terkenal misalnya. Kalau terkenal, kalau misalnya lu masih solo dan ingin merintis karir, tentunya lu yang akan terima teleponnya sendiri. Nah, mayoritas korbannya ternyata seringkali diminta untuk terbang ke Indonesia untuk sebuah project film, seperti film-film dengan judul palsu yang masuk ke dalam kasus ini, seperti filmnya judulnya The Master lah. Gue taunya The Master tuh kompetisi sulap ya di Indonesia ya. Terus ada juga Gotham City Sirens, yang Gotham City Sirens sendiri diambil dari nama sebuah komik di DC, yang tentunya banyak orang yang akhirnya percaya, dan lu mau banget dong kalau masuk ke sebuah project garapan DC gitu ya. Dan setelah sampai di Indonesia, biasanya para korban ini tuh dijemput sama supir yang harus dibayar ribuan dolar untuk supir tersebut, lalu juga dimintain duit untuk masalah foto-foto, itu juga senilai ribuan dolar. Lalu ada juga rebooking fees yang harus dibayar sama mereka, dan berbagai fee lainnya sebenarnya harusnya dibayarin sama pihak pengundangnya, bukan yang diundang. Tapi sebelum lanjut, gue minum dulu ya, aus gue. Bentar.
Lanjut lagi. Jadi intinya setelah lo nyampe ke Indonesia atau korbannya nyampe ke Indonesia, itu tuh langsung kita tuh disuruh bayar untuk biaya supirnya yang jemput di airport, lalu dianterin ngasal aja gitu ke hotel manapun, dan akhirnya disuruh langsung bayar biaya-biaya lain dan akhirnya ditinggal dan ditipu jadinya. Setelah nyampe ke Indonesia bahkan. Nah, para korban saat ditelepon tuh biasanya selalu diyakini bahwa mereka tuh bisa terkenal banget dan suatu saat akan diundang juga ke New York dan akan diberikan penginapan hotel-hotel bintang 5 mewah banget, dan alias tuh penipunya memang jual mimpi banget, yang tentunya untuk bagi mereka yang mau banget terjun ke dunia Hollywood, mendengar ucapan atau rayuan-rayuan tersebut tentunya sangat-sangat ingin sekali dan pengen banget gitu. Jadi akhirnya memang menghasilkan begitu banyak korban karena memang banyak banget orang-orang yang mengejar Hollywood Dream di Amerika. Jadi dengan penipuan ini memang gampang banget untuk menemukan korbannya karena ada banyak sekali orang yang bisa jadi calon korbannya dan gampang untuk dibodohi dengan atas nama Hollywood. Saking korbannya juga banyak dan ketipu, makanya sang penipu ini dinamakan Hollywood Con Queen. Itulah background kenapa kasus ini dinamakan Hollywood Con Queen, karena memang penipunya cerdas banget. Bukan hanya karena mampu berhasil yang namanya merugikan banyak, tapi juga berhasil secara sempurna ngikutin atau impersonate suara dari nama besar para wanita di Hollywood yang tadi gue sebutkan, atau memang berpengaruh sekali di Hollywood. Felt unsafe. Okay. I said to Aaron, nothing to feel unsafe about. They're just causing more problems for me. Yeah. Because at the end, if we use their services, and we do need their services for Malaysia and Banjarmasin and all these places, Right. Because they are, they have people they can show, Dan memang korbannya itu bisa dibilang diasumsikan itu nilai kerugiannya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta dolar dari seluruh korban yang sudah dirugikan. Dan itu mengatasnamakan Hollywood. Nah, pada awalnya FBI dan investigator Hollywood yang diutus itu punya asumsi bahwa yang melakukan ini adalah tentunya harusnya sebuah grup besar yang isinya banyak perempuan yang memang sudah berkonspirasi untuk menipu banyak korban atas nama Hollywood dan impersonate suara-suara dari figur-figur besar wanita di Hollywood. Itu asumsi awalnya. Tapi ternyata saat didalami lebih lagi, ternyata muncul sebuah nama yang dicurigai, yaitu Hargobind Punjabi Tahil Ramani. Yaitu adalah orang asal negara Indonesia atau WNI. Cukup aneh kan? Fakta ini memang juga semakin mengagetkan ya, saat yang muncul adalah nama laki-laki dan bukan nama perempuan seperti asumsi awalnya. Dan kan harusnya Hollywood Con Queen, impersonate suara wanita. Harusnya kan pasti wanita, tidak mungkin laki-laki. Tapi ternyata namanya atau terduganya itu mengarah ke nama si Hargobind ini. Nah, kenapa nama Gobind itu menjadi salah satu yang dicurigai walaupun dia itu sebenarnya tinggalnya pada masa-masa periode penipuan ini tuh sebenarnya dia tuh ada di London dan bukan di Amerika. Sejauh itu tapi ternyata dicurigai. Dikarenakan memang juga kata beberapa investigator bahwa nama Gobind itu sangat dekat dengan dunia perfilman. Sehingga dia tuh dicurigai banget, tahu banget soal mekanisme project-project film dan gimana jalannya sebuah produksi film atau sebuah produksi project dan bagaimana celahnya untuk bisa dapetin duit dari industri Hollywood, gitu kira-kira. Namanya juga semakin dikaitkan ya dengan kasus ini karena memang Hargobind sendiri ternyata dekat juga dengan salah satu figur perfilman terkenal asal Indonesia yang bisa lu baca lebih lengkap di Vanity Fair nanti. Katanya tuh punya koneksi gitu ya. Walaupun setelah ditanya, figur yang dikaitkan dengan si Gobind ini mengatakan bahwa dia gak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Gobind. Bahkan justru istrinya pernah ditipu sama si Gobind. Kira-kira itu pengakuan dari figur besar di Indonesia. Nah, saat di cross-check ulang, Gobind itu juga ternyata pada awal 2000-an saat diinvestigasikan ke Indonesia, itu ternyata pernah ditangkap di Indonesia, tepatnya di penjara Cipinang di tahun 2000-an. Karena kasus penipuan juga. Salah satunya kasus adalah di mana dia tuh pura-pura mengadakan premier film Sex and the City yang kedua di Jakarta, tapi ternyata saat eventnya diadakan, bayaran event organizer-nya itu tidak pernah dibayar sampai detik ini. Selain itu, dia juga bahkan pernah menipu salah satu musisi terkenal bernama Enrique Iglesias, kalau kalian tahu, yang diminta datang ke Indonesia sama dia untuk mengisi acara Miss Teen Indonesia, yang ternyata saat Iglesias sampai ke Jakarta, ternyata dia baru dikabarin bahwa acara tersebut adalah palsu dan gak pernah ada. Sampai akhirnya si Enrique Iglesias ini menulis di Facebooknya bahwa dia ditipu sama orang bernama Harvey Tahel. Yang ternyata Harvey Tahel ini adalah salah satu nama samaran yang digunakan sama Gobind untuk menipu korban-korbannya.
Dan inilah yang akhirnya, rentetan kasus inilah yang akhirnya menjadikan Gobin itu terduga tersangka utama dari kasus Hollywood Conqueen ini dan ikut berpartisipasi dalam kasus ini. Walaupun belum ada bukti konkretnya. Nah, saat ditelusuri jejaknya di Jakarta lebih dalam lagi, Gobin ternyata juga pernah melakukan prank terhadap kedutaan Amerika soal bom yang akan meledak dalam kurun waktu 72 jam di kedutaan Amerika di Indonesia. Dan juga mengancam akan ngebom Pentagon katanya. Semuanya dilakukan ternyata uniknya dilakukan dari dalam penjara tuh teleponnya. Dan hebatnya dia juga melakukannya dengan cara impersonate suara orang Rusia dan juga Iranian sempurna dengan aksen dari negara-negara tersebut. Dan inilah yang semakin menguatkan bahwa memang Hargobin ini adalah salah satu otak di balik Hollywood Conqueen ini dan bahkan mungkin dialah orang yang impersonate suara wanitanya. Nah, Gobin pun dinyatakan semakin lama ditahan di Indonesia atau di Cipinang karena kasus prank terhadap kedutaan Amerika. Dan gilanya saat dia tuh diinterogasi terkait dengan telepon prank ini yang berhasil dideteksi sama pihak kedutaan Amerika bahwa datangnya dari Cipinang dan Gobin adalah salah satu orang yang pastinya melakukan hal ini. Gobin itu saat ditanyain itu dia cuma menjawab bahwa dia tuh hanya bosen aja di sana dan pengen iseng aja. Dan menjawab semua pertanyaan dari investigator itu sambil ketawa-tawa dan senang-senang aja. Karena memang ya dia gak merasa bersalah gitu. Karena menurut dia itu adalah hal yang fun buat dia pribadi. Nah, selama di penjara pun ternyata Gobin ini katanya si Vanity Fair atau penyelidikan lebih jauh dari Vanity Fair, ternyata Gobin itu mendapatkan kenalan backingan dari seorang conman asal Indonesia juga yang bernama Rudi Sutopo yang sempat terjerat kasus penipuan terhadap Tommy Soeharto. Katanya beberapa data juga Rudi itu memberikan backingan kepada Gobin dalam setiap misinya dan layaknya seperti penerusnya atau prodiginya. Setidaknya itu kesaksian dari mantan istrinya si Rudi Sutopo yang juga artis terkenal Indonesia. Itu yang ditulis beberapa berita. Nah, Gobin ini saat mendekati si Rudi Sutopo ini juga mengaku bahwa dia adalah orang yang tinggal di Inggris dan dia juga bekerja di HBO dan juga sebagai food vlogger di sana. Nah, dari kedekatan dia dengan conman asal Indonesia ini pun juga akhirnya memungkinkan Gobin punya skill yang mirip-mirip sama si conman ini yang juga punya skill yang cukup mahir gitu ya. Nah, makanya semakin terkoneksi lah bahwa mungkin banget untuk Gobin itu bisa yang namanya membuat skenario segila Hollywood Conqueen ini. Dan makanya dia diduga menjadi salah satu tersangka utama dari kasus Hollywood Conqueen. Karena mungkin skillnya nurun ke dia dan dia jadi jago banget nipu. Nah, setelah bebas dari penjara, Gobin itu kan akhirnya pindah ke London lagi gitu ya, dan juga betul-betul menjadi food vlogger sebenarnya di London tuh, benar-benar jadi food vlogger di sana. Pada babaknya di Inggris pun Gobin itu ternyata walaupun sudah menjadi food vlogger yang cukup bisa dibilang dikenal, ternyata memang hasratnya untuk menipu itu tidak berhenti gitu. Karena Gobin itu pernah melakukan penipuan tergila menurut gua kepada salah satu chef besar asal Bahrain yang buka restoran di London. Di mana Gobin ini datang ke restoran chef asal Bahrain ini yang bernama Roaya Saleh dan berpura-pura lagi syuting untuk dokumentasi di Netflix dan mengaku sebagai salah satu pekerja di Netflix katanya. Sampai-sampai aksi tipu-tipu ini sempat dipost di Instagramnya Roaya Saleh sampai detik ini masih ada. Seperti layaknya si Roaya Saleh ini ngepost sebuah teaser dokumentasi yang dibuat sama si Gobin yang akan tayang di Netflix. Yang memang ternyata itu project bohong-bohongan dan akal-akalannya Gobin aja untuk yang namanya nipu Roaya Saleh, seperti mendapatkan kepuasan dari menipu dan tentunya juga bisa makan gratis dan tentunya lagi adalah menaikkan pamor dia sebagai food vlogger dengan cara menipu si chef ini. Di London pun ternyata dia tuh memang sering mengaku sebagai pegawai dari HBO dan juga dekat dengan salah satu orang terkaya di India. Itu pengakuan dia kalau dia kenalan sama banyak orang dan punya banyak koneksi katanya dengan nama samarannya di London itu namanya Gavin Ambani. Dan ini dijadikan kekuatan untuk dia mendapatkan banyak makan gratis di restoran-restoran fine dining dan memang tidak pernah mau bayar gitu di setiap makan di restoran yang ada di London. Jadi memang setiap dia mau makan di sana ya dia makan aja dengan dia bilang bahwa gue punya koneksi yang luas, gue bakal bisa bikin restoran terkenal. Dengan cara-cara itulah dia bisa selalu makan gratis. Nah, berubah-ubah nama inilah ternyata yang memang juga sejalan dengan tidak terdaftarnya si Gobin ini di daftar WNI yang berada atau tinggal di London. Itu informasi dari KBRI London yang diberitahu ke BBC News Indonesia saat meneliti soal kasus Gobin ini. Yang sangat mungkin bahwa dia adalah memang imigran gelap yang dicurigai sekarang itu berada di Manchester dan bukan lagi di London karena memang udah dikejar-kejar juga di London untuk dimintain keterangan.
Nah, kecurigaan nama Gobin sebagai salah satu otak dalam kasus Hollywood Conquest ini juga diperkuat dengan pernah bertemunya Greg Mandarano, seorang screenwriter dari Long Island, yang ternyata pernah ketemu sebanyak 6 kali dengan orang bernama Anand Sippy. Yang ternyata adalah Gobin juga, dan Anand Sippy adalah salah satu nama samaran yang dia pakai atau si Gobin pakai saat ingin menipu orang-orang yang akan menjadi calon korbannya. Dan saat itu, si Gobin ini dengan nama Anand Sippy itu mengaku sebagai produser film. Dan ketemu sebanyak 6 kali bahkan untuk berusaha menipu si Greg Mandarano. Nah, sesuai dengan kesaksian-kesaksian atau kerjasama antara FBI dan juga K2 sebagai investigator yang diutus oleh Hollywood untuk menguak kasus ini, dan juga tentunya pihak Indonesia, itu akhirnya memang menyatakan bahwa memungkinkan sekali bahwa Gobin itu bekerja sama dengan lebih dari 2 pihak di Indonesia yang berperan sebenarnya untuk menerima uang dari para korban. Jadi Gobin itu punya tugas untuk ngirim calon korban itu ke Jakarta atau ke Indonesia, dan di Indonesia itu punya tugas untuk terima dan dapetin duitnya dari para calon korban yang sudah darat di Indonesia, dan baru duitnya akhirnya dibagi. Dan itu belum ketahuan skemanya seperti apa karena ini kasusnya masih terbuka. Nah, sejauh ini sudah ada sekitar 1.000 korban yang sudah mengakui ya, dan memang cukup dirugikan sekali karena mereka harus terbang ke Indonesia dan harus balik lagi ke negara asalnya dengan duit mereka sendiri, padahal semuanya hanya tipu-tipu. Jadi kan kasihan banget sebenarnya ya. Jadi Hollywood Conquest ini benar-benar diseriusin kasusnya. Dan salah satu kasus tergilanya itu si Hollywood Conquest ini itu pernah pura-pura jadi Deb Snyder yang pura-pura buka casting untuk pemeran film Man of Steel, yang akhirnya ngebuat si Deb Snyder ini ditelepon oleh berbagai pihak karena aksi dari Hollywood Conquest ini. Disangkanya benar-benar si Deb itu lagi buka castingan, padahal enggak sama sekali. Dan itu yang akhirnya ngebuat jagat Hollywood tuh kocar-kacir gitu, karena akhirnya banyak casting-casting palsu gitu kan. Nah, sampai saat ini kasusnya memang masih terbuka dan masih diselidiki oleh FBI apakah memang benar kasus ini tuh didalangi oleh nama Hargobin atau banyak pihak-pihak lainnya sebenarnya yang terkait. Dan juga FBI masih kerjasama juga sekarang katanya dengan Scotland Yard dalam mengungkap kasus penipuan yang sudah merugikan lebih dari 1.000 korban dengan nilai total kerugian itu sekitar 1,5 sampai 2 juta US dollar. Salah satu asumsi dibalik motifnya Gobin, kata beberapa orang atau kata beberapa analisa, itu katanya Gobin itu punya motif sebenarnya bukan hanya uang, melainkan juga kecemburuannya terhadap banyak wanita yang punya power di big industry. Atau memang wanita-wanita yang punya kedudukan tinggi. Sehingga dia seringkali nyamar jadi wanita tersebut supaya dia tuh bisa berperan layaknya wanita tersebut. Karena kan kalau misalnya dia lagi impersonate, semua orang yang diajak ngomong kan langsung nurut aja gitu sama dia, dan disitulah dia punya sense bahwa dia tuh sepertinya punya power gitu. Jadi memang dalam mentalnya tuh juga memang udah sakit gitu sebenarnya dengan analisa seperti ini. Dia juga menyatakan itu suka suka banget tuh membunuh mimpi orang-orang yang ingin terjun ke Hollywood. Nah, jadi memang duit itu bukan faktor utamanya nih kata beberapa orang. Bahwa memang faktor utamanya adalah si Gobin ini pengen banget aja ngecewain banyak orang atau membunuh mimpi orang-orang yang ingin terjun ke Hollywood. Tapi dengan cara merugikannya ya sekalian aja dia dapetin keuntungan dari sana. Jadi memang motifnya sebenarnya personal banget. Motifnya tuh sebenarnya mental banget gitu ya. Karena memang dari kecil katanya ternyata dia itu sering dikatain banci sama lingkungannya. Dan juga dia tuh pengen juga dapat pengakuan dari keluarganya. Makanya dia tuh benar-benar jadi food vlogger, nipu jadi petugas HBO lah, jadi pegawainya Netflix lah, hanya untuk bisa dapetin pengakuan dari keluarganya, supaya memang benar-benar keluarganya tuh bisa mandang bahwa dia adalah orang berhasil. Makanya akhirnya dia banyak melakukan penipuan, kebohongan-kebohongan untuk akhirnya membangun reputasi yang sebenarnya adalah ilusinya dia sendiri gitu. Jadi ini adalah orang yang cukup delusional, dan untuk merealisasikan kedelusionalannya dia, akhirnya dia melakukan penipuan sekaligus menghasilkan uang. Dan ternyata dia ingin orang lain juga merasakan apa yang dia rasakan, yaitu mimpinya dibunuh. Dan itu yang dia lakukan ke para calon korbannya. Nah, itulah dia sebenarnya kasus yang masih terbuka sampai detik ini. Dan tentunya kita mungkin dalam waktu dekat akan mendengarkan informasi dari FBI lebih lanjut terkait kasus ini. Dan mungkin Gobinnya sendiri yang akan ngomongin soal kasus ini. Semua yang gue bacakan kepada kalian ini adalah hasil recap gue dari Vanity Fair dan beberapa situs dari Indonesia juga yang juga ngeliput soal investigasinya di Indonesia. Jadi kalian bisa baca referensinya di bawah. Jadi gue di sini hanya memberikan kalian informasi dengan apa yang sudah ditulis oleh 2 jurnalis yang eksklusif untuk membahas soal Hargobin ini atau kasus dari Hollywood Conquest yang sebenarnya sudah dibahas di beberapa podcast, salah satunya Chameleon Podcast yang ngebahas soal penipuan di dunia Hollywood.
Next time-nya kalau misalkan suka dengan con queen atau conman seperti di dunia Hollywood, sebenarnya masih banyak kasus-kasus soal con ini di Hollywood. Nanti mungkin gue akan bahas salah satu yang lain yang memang lebih besar lagi daripada yang dicurigai Hollywood con queen ini. So, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Kalau gue agak belibet hari ini tuh memang mulut gue lagi kering nih hari ini, gak tau kenapa ya. Tapi semoga kalian tetap enjoy ya. Dan jangan lupa untuk follow gue di @rivalusantosa, gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa DM kasus menarik karena kasus ini datang juga dari requestan kalian. So thank you guys for watching. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.